Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ikro guys. Apa kabar? Pasti sedang melakukan himbauan untuk work from home, ya kan? Tagar yang sedang trending saat ini, bekerja dari rumah. Guys, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya dan beberapa kolega itu meeting di kantor tempat kita biasa beraktivitas. Kita meeting untuk mengatur jadwal bulanan. Nah, kita kan emang biasa melakukan pelatihan rutin setiap hari di kantor. Tapi waktu itu sudah mulai ada social distancing, himbauan untuk melakukan social distancing ini berkaitan dengan merebaknya virus corona dan penyakit COVID-19. Kita sama sekali tidak mau menganggap sepele himbauan itu, jadi kita putuskan bahwa pelatihan rutin harian itu akan dilakukan secara online. Jadi trainernya itu bisa kasih training dari rumahnya, sedangkan pesertanya bisa mengikuti trainingnya dari rumah masing-masing melalui internet. Kita putuskan untuk bisa seperti itu sampai minimal akhir Maret, tapi tentunya akan disesuaikan lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Sekarang aja dolar udah menyentuh 17.000, saham katanya banyak anjlok, dan katanya pandemi corona atau COVID-19 ini mempunyai impact yang cukup besar terhadap kondisi atau krisis ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Sikap apa sih yang tepat bagi kita dalam menghadapi krisis ini? Dan gimana caranya setelah semua ini berlalu kita justru bisa bertumbuh secara pribadi? Ayo kita baca sama-sama. Yuk. Anak-anak kita sudah 1 minggu lebih belajar di rumah. Proses belajar mengajar yang biasa berlangsung di sekolah digantikan dengan belajar di rumah. PR diberikan dan diserahkan secara online. Demikian juga dengan kampus-kampus, saat ini terlihat sepi. Ujian tengah semester atau UTS yang tengah dilaksanakan dilanjutkan di rumah. Bahkan ujian akhir semester pun direncanakan juga dengan sistem online. Satu langkah yang serius menghalangi penyebaran virus corona. Kita bersyukur ya karena pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya. Mulai dari meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, himbauan untuk menghentikan operasional kantor, juga himbauan untuk sering-sering mencuci tangan, kemudian himbauan kalau keluar rumah itu kalau betul-betul sangat urgent atau sangat perlu saja, serta himbauan untuk social distancing, itu menjaga jarak 1-2 meter ketika kita sedang berinteraksi sosial dengan orang lain. Memang social distancing ini super duper penting saat ini. Kemarin ini kan WHO udah merubah istilahnya dari social distancing menjadi physical distancing supaya orang lebih jelas lagi bahwa yang dijaga itu adalah jarak fisik. Kalau bersin atau batuk gitu ditutup pakai tisu, tisunya dibuang. Terus kita rajin-rajin cuci tangan, terutama kalau kita terpaksa pergi ke tempat umum karena kan nggak tahu kita megang apa, nggak taunya di situ sudah ada droplet orang yang terpapar virus corona. Masker juga kita pakai. Kalau kita pakai masker ketika kita berinteraksi sosial dengan yang lain, maka jelas itu mengurangi resiko penyebaran. Himbauan untuk tidak keluar rumah kecuali jika betul-betul perlu saja berimbas dengan sepinya pusat perbelanjaan. Mereka yang datang diperiksa suhu tubuhnya. Meski metode ini jauh dari sempurna untuk memastikan pengunjung berpotensi menularkan virus corona atau tidak, upaya ini masih lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Di pusat jual beli komputer di bilangan Mangga 2 ini misalnya, jumlah pengunjung turun cukup signifikan. Beberapa mengakui omset turun hingga 30% lebih sejak merebaknya virus corona. Bandara-bandara tidak lagi padat pengunjung, antrian terlihat sepi. Para calon penumpang yang menunggu keberangkatan memilih memakai masker serta menjaga jarak satu sama lain. Partisipasi yang patut diapresiasi, mudah-mudahan segera diikuti oleh mereka yang hingga saat ini masih sulit sekali diarahkan untuk tinggal di rumah, stay at home. Guys, harus diakui ya bahwa kita saat ini sedang berada dalam kondisi krisis. Dan kalau bicara krisis, ada satu kalimat yang menarik dari John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan dunia.
Kalimatnya begini nih, crisis shows who you are, but it does not guarantee your growth. Krisis itu menunjukkan siapa Anda, tetapi dia tidak menjamin pertumbuhan Anda. Ada beberapa contoh yang menggambarkan dengan jelas apa sih yang dimaksud dengan kalimat krisis menunjukkan siapa Anda. Salah satunya adalah Dr. Handoko Gunawan. Beliau menjadi viral karena di usianya yang 80 tahun memutuskan untuk turun di garda terdepan membantu pasien yang dicurigai atau suspek corona. Usia 80 itu rentan sekali terkena COVID-19, tapi usia ini tidak menjadi halangan bagi dokter senior ini. Beliau tidak ragu menyumbangkan dirinya bagi perjuangan melawan corona, meskipun harus menghadapi keberatan anak-anaknya yang sebetulnya sangat beralasan. Ketika beliau dikabarkan jatuh sakit, semua ikut mendoakan kesembuhannya. Dan ketika beliau dikabarkan kondisinya sudah membaik, semua turut mengucapkan rasa syukur. Crisis shows who you are. Krisis ini menunjukkan siapa seorang Handoko Gunawan. Contoh yang lain ya, saat social distancing ini didengungkan, orang kan mulai bertanya-tanya tuh, gimana dengan tata cara beribadah di masa kondisi krisis ini. Salah satu ustadz yang saat ini diakui keluasan ilmunya itu kan Ustadz Adi Hidayat. Beliau hafiz Quran, sampai letak-letak ayatnya aja hafal tuh di mana. Beliau juga banyak sekali hafal hadis, beliau juga punya pengetahuan umum yang luas kan. Saya pikir guys, kalau saya klik videonya, saya akan menemukan jawaban final, apakah akan sholat Jumat atau tidak, karena hari itu hari Kamis dan besoknya sudah Jumat. Tetapi apa yang saya temukan di video itu, beliau dengan kerendahan hati yang genuine, dengan tulus itu menyampaikan permohonan kepada MUI supaya segera mengeluarkan fatwa mengenai tata cara beribadah di masa krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Duh guys, saya tuh ya langsung mikirnya begini, seorang Adi Hidayat dengan kompetensi yang seperti itu saja, itu masih tetap menempatkan MUI sebagai lembaga yang lebih berkompeten dibandingkan dirinya dalam memberikan arahan kepada umat supaya tidak bingung dalam tata cara beribadah di kondisi krisis ini. Sementara ada yang ilmunya tidak seberapa, itu lantang banget ngomong, harusnya begini nih, masa ke masjid aja takut tuh bukan sama virus, sama Allah, macam-macam deh. Nah yang gak setuju dengan pendapat itu langsung tidak kalah jumawa membantah, merasa lebih pintar lagi. Fatwa MUI kan keluar tentang tata cara beribadah di masa krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Ustadz Adi Hidayat langsung membuat video juga yang mensosialisasikan tentang fatwa MUI tersebut. Yang saya tangkap adalah tidak ada sikap keakuan sama sekali. Beliau menempatkan diri sebagai seorang penyampai amanah dari fatwa tersebut dan beliau mendukung sepenuhnya. So, sekali lagi kan, crisis shows who you are. Dan kita bisa belajar dari attitude seorang UAH bahwa memiliki otak yang hebat, memiliki ilmu yang luas, bisa berdampingan harmonis dengan sikap tawadu atau sikap rendah hati, serta sikap pandai menempatkan diri. Bukankah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan, jika seseorang memiliki sikap rendah hati atau tawadu karena Allah, maka Allah justru akan meninggikan derajatnya. Selain hal-hal yang inspiratif, fenomena sebaliknya juga muncul. Misalnya ya, masker kan sekarang lagi dibutuhkan banget, demand-nya lagi tinggi sekali kan. Mestinya kita mengupayakan agar semua yang membutuhkan masker kebagian. Tapi ada aja yang berusaha mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Masker dibeli banyak-banyak, terus ditimbun. Cita-citanya nanti kalau harganya melangit baru dijual supaya untungnya gede. Atau ada lagi memang gak nimbun tapi stok banyak-banyak supaya jual bisa banyak, untungnya juga bisa banyak. Yang modalnya tipis jadi gak kebagian, cuma bisa gigit jari. Duh ya, yang suka nimbun, yang suka stok-stok tanpa memikirkan orang yang lain, shame on you. This crisis really shows who you are. Mudah-mudahan ya
bangsa kita ini semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik di masa krisis ini. Dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat serakah yang seperti itu. Amin. Guys, prinsip ekonomi kan bilang kalau permintaan tinggi maka harga akan naik. Pola pikir umum seorang pedagang kan begitu ya. Tapi ternyata tidak semua pengusaha yang menaikkan harga produknya pada saat permintaan justru sedang tinggi. Misalnya nih ya, sebuah perusahaan makanan kesehatan, salah satu produk andalannya adalah imun booster atau vitamin yang meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, karena virus corona ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya imun booster itu meningkat, sehingga kebutuhan akan imun booster ini tiba-tiba mendadak melonjak. Logika ekonomisnya, harga naik dong. Tapi yang terjadi sebaliknya, on the way round, perusahaan ini justru memberikan promo buy two get one. Itu sama dengan diskon 30% loh guys. Langsung deh, semakin banyak permintaan makin berkali lipat. Memang omset naik, tapi sebetulnya persentase keuntungan di produk ini lebih kecil ya. Yang menarik tuh justru efeknya. Kan banyak pelanggan baru. Para pelanggan baru ini jadi tahu bahwa selain produk andalan imun booster tadi, ternyata perusahaan ini juga memiliki produk-produk lain yang tidak kalah kualitasnya. Akibatnya produk lain ini juga diserbu oleh pelanggan-pelanggan. Apa yang terjadi? Laris kayak kacang goreng. Gimana nggak kayak kacang goreng? Tiap pagi selalu ready stock, tapi siang sedikit aja udah sold out. Kalau kesorean udah deh gak kebagian, kehabisan aja pokoknya. Tuh kan, everybody's happy karena perusahaan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus tapi dengan harga yang lebih rendah. Para distributornya itu juga bisa mendapatkan omset yang lebih besar dan tentu saja perusahaan juga keuntungan secara total jadi lebih besar. Kita belajar ya guys bahwa kalau semuanya dimulai dengan niat yang baik, walaupun awalnya kelihatan kok ini kayak menyalahi prinsip ekonomi, tapi insya Allah ujungnya juga akan tetap menjadi baik. Eits, sebentar. Everybody's happy. Ternyata ada yang gak happy loh. Karena imun booster ini jadi laris manis. Apa yang dia lakukan? Menyebarkan selebaran kayak gitu ya. Kemudian di broadcast ke WA-WA, ke sosial media bahwa katanya imun booster tadi tidak bagus bagi penderita COVID-19 karena justru meningkatkan IL-6 yang menghambat penyembuhannya. Sempat beberapa, karena ini awalnya dari medis, dari kalangan medis juga beredarnya, sempat beberapa kemudian berhenti mengkonsumsi imun booster tadi. Tapi kemudian setelah diteliti, itu yang menyebarkan selebaran itu websitenya yang ngeklaim itu bahwa katanya di Wuhan, ini hasil pengamatan di Wuhan, itu websitenya lahirnya 2015, terus 2018 sudah mati suri. Jadi betul-betul data itu tidak valid. Ini hoax. Apa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan? Segera mereka yang berkompeten itu memberikan klarifikasi bahwa yang sebetulnya tidak demikian. Para distributornya itu jadi belajar, oh IL-6 itu ternyata ini ya. Distributornya jadi bertumbuh dan kayaknya tidak terganggu tuh penjualannya. Jadi ya, yang tukang hoax ini juga bermunculan. Kalau di zaman yang kayak begini, zaman krisis begini, gak di sisi bisnis, gak di bidang politik, ayo taubat ya. Saya gak mau kalah. Setelah krisis ini saya juga ingin bertumbuh lebih baik. Nih salah satunya ya, saya itu kan orangnya males pakai masker, perasaan kok sesak napas. Tapi kalau diingat waktu menunaikan ibadah haji, itu saya disiplin banget pakai masker karena kan takut ketularan flu. Kalau ketularan flu nanti kan apalagi flu berat ya, itu bisa mengganggu ibadah. Jadi alasannya adalah takut ketularan. Tapi dengan adanya krisis yang disebabkan oleh virus corona ini, kita walaupun sehat tetap memakai masker. Kenapa? Supaya tidak menularkan ke yang lain. Jadi bagi yang sehat, memakai masker ini bukan karena untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan yang lain.
Mudah-mudahan ya bangsa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, krisis ini bisa berlalu dan kita bisa selamat sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara. Kita doakan bagi mereka yang saat ini sakit supaya segera diberi kesembuhan dan sakitnya ini justru menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan bagi tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan memerangi COVID-19 agar diberi kekuatan oleh Allah. Dan bagi tenaga kesehatan yang sudah gugur dalam menjalankan tugasnya berjuang melawan virus corona ini, kita doakan supaya mendapat tempat yang terindah di sisinya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi yang suka video ini, silakan subscribe, like, and share. Salam Iqra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.